perkenalkan, nama saya Fadia Salsabila Zain dengan 3 rekan saya, Nadine Aulia Bilkish, Hanifah Nisa Salsabila, dan juga Arsyanda Raihan. Saat ini kami sedang berada di Gedung Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan sesi wawancara bersama Bapak Abdullah Kiki Asmara. Nah, wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai strategi Kemenaker dalam standarisasi dan pelatihan kompetensi tenaga kerja di Indonesia, khususnya pada saat ini di era digitalisasi. Selamat siang Bapak Abdullah, terima kasih telah meluangkan waktunya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Abdullah selaku Direktur dari Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Perkenalkan Pak, nama saya Nadine Aulia Bilkis dan rekan saya Arsyanda Raihan. Di sini kami dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta dari Prodi Hubungan Internasional. Untuk wawancara kali ini kami bermaksud untuk mencari tahu kira-kira bagaimana sih strategi dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam standarisasi dan pelatihan kompetensi untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang adaptif dan kompetitif di era digital. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, kira-kira seperti apa sih tugas dan wewenang dari pembinaan pelatihan dan vokasi dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri. Kemenaker ya memiliki beberapa unit eselon 1. Nah, di antara unit eselon 1 yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang disingkat dengan Ditjen Bina Lavotas, di mana Ditjen Bina Lavotas ini adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan. Nah, Ditjen Bina Lavotas sendiri dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Nah, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas memiliki 5 unit eselon 2 di bawahnya. Kalau tadi eselon 1, ini eselon 2. Nah, di antaranya adalah 1 Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Yang kedua, Direktorat Bina Standarisasi, Kompetensi dan Program Pelatihan, itu di sini. Ya, kemudian Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, mirip-mirip namanya ya. Tapi kalau yang pertama adalah standar, yang kedua kelembagaan, yang ketiga Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, yang selanjutnya ya Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, ya, yang keenam Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas. Nah, 6 ditambah 1 tadi sekretaris 6, 7, yaitu tambah 1 lagi adalah Sekretaris Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang disingkat dengan BNSP. Nah, tugas-tugas kita di sini semua tadi sudah saya singgung sedikit. Pertama itu tugasnya sudah jelas yang saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, fungsinya menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi. Kemudian kelembagaan, pelatihan vokasi, pemagangan, produktivitas, serta pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan. Nah, jadi kalau adik-adik bayangkan, kalau yang berkaitan dengan akademik itu ada di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Nah, kalau di sini Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pelatihan. Nah, kalau pendidikan formal ada di sana, tingginya kalau pendidikan atau pelatihannya ada di sini di Ketenagakerjaan. Mungkin boleh langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama kali ya Pak? Boleh, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan khususnya Direktorat Jenderal Bina Lavotas ini beradaptasi dalam menyusun standar kompetensi tenaga kerja agar tetap relevan dengan perkembangan di era digital? Ya, baik. Ini kan berkaitan dengan Direktorat Bina Standarisasi, Kompetensi, dan Program Pelatihan. Jadi betul ada di sini. Nah, dalam menyusun standar kompetensi,
ada beberapa prinsip dasar yang harus diketahui. Pertama, soal relevansi dari penyusunan standar, kemudian valid atau validasi, acceptable atau akseptabilitas, kemudian fleksibel dan mampu telusur. Nah, maksudnya adalah bahwa standar kompetensi kerja untuk tenaga kerja secara rutin itu harus diperbaharui ya, harus diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan industri ya, dan tentu ini kita menyusun standar itu bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lainnya yang merupakan pembina dari berbagai macam pelatihan yang akan diselenggarakan. Dan tentu kita akan melibatkan dalam penyusunan standar kompetensi tadi itu organisasi profesi ya. Kemudian kalau di para akademisi tadi yang kita singgung ya, kemudian ada dunia usaha, dunia industri, yang dimana nanti diharapkan standar kompetensi ini selaras dengan perkembangan zaman ya. Jadi kan sekarang jangan sampai standar yang lalu digunakan di masa sekarang. Jadi kita akan ikuti terus. Nah kemudian tadi ini sesuai dengan direktorat yang ada. Setelah kita lakukan penyusunan standar, program pelatihan, maka nanti kita akan berikan yang disebut dengan sertifikasi berbasis kompetensi bagi tenaga kerja agar lebih siap menghadapi persaingan global serta pengembangan kurikulum pelatihan berbasis digital. Kalau tadi ditanya ya digital, kita tentu mengikuti perkembangan digitalisasi yang di era digitalisasi saat ini. Nah, kita menyelenggarakan pelatihan secara teknis di Kemnaker itu melalui Balai Latihan Kerja atau istilahnya BLK ya. Nah, BLK itu yang khususnya BLK yang ada di pusat atau UPTP, Unit Pelaksana Teknis Pusat. Itu kalau pernah dengar istilahnya kita menyelenggarakan pelatihan itu di balai pelatihan vokasi dan produktivitas atau BPVP. Ada di Bekasi, ada di Serang dan mana-mana. Tetapi setiap pemerintah provinsi, kabupaten kota itu biasanya memiliki BLK atau kita sebut dengan BLK UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Berarti dalam penyusunan strateginya, penyusunan kebijakan dari standarnya itu Kementerian Ketenagakerjaan tuh nggak hanya sendiri mempersiapkannya ya. Iya, betul. Juga melakukan diskusi dengan ahli gitu. Betul. Jadi ahlinya bisa kita ambil dari organisasi profesi tadi misalnya ya. Kemudian dari industri sendiri, kemudian dari akademisi bisa dari kampus-kampus perguruan tinggi atau dari kementerian lain. Mungkin selanjutnya saya izin mau tanya, sejauh mana sih untuk program pelatihan vokasi yang dikelola oleh Ditjen Bina Votas ini mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di era digital ini? Misalnya apakah ada perbedaan pendekatan dalam pelatihan tenaga kerja yang tradisional dan tenaga kerja yang berbasis digital tersebut, Pak? Tentu saja ya, pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelatihan itu akan berbeda. Ya, kalau kita lihat dari sisi tradisional, misalnya kalau tradisional itu mau tidak mau kita harus off air ya atau luring gitu ya. Karena beberapa kegiatan atau pelatihan kerja tradisional itu membutuhkan yang disebut dengan berbagai peralatan dan bahan yang ada di workshop atau di BLK tadi, Pelatihan Kerja kita. Nah, sehingga tentu akan membutuhkan pendekatan yang secara langsung, nggak bisa dengan sistem digital atau semisalnya. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan berkaitan dengan kalau di daring, webinar atau blended itu akan membutuhkan banyak kemampuan dari sisi kepesertaan. Misalnya dia harus memiliki komputer ya, harus memiliki perangkat-perangkat yang dibutuhkan sehingga tentu tidak akan sama pendekatannya ya. Nah,
Kalau yang berbasis digital tentu kan sekarang anak-anak sekarang atau para pencari kerja sekarang mereka sudah terbiasa dengan berbagai perangkat yang ada dari sarana prasarana baik itu internet ya, kemudian perangkat-perangkat komputer atau mungkin juga handphone yang memang itu bisa dilakukan kapan saja tanpa harus terbatas dengan waktu. Artinya kalau itu mereka dapatkan informasinya, mereka bisa lihat dan secara langsung dipelajari melalui komputer, melalui internet, itu akan lebih mudah dibandingkan kalau tradisional. Terus yang tradisional tadi jelas-jelas mereka harus hadir, harus mencoba dan seterusnya. Tentu kita akan menyesuaikan dengan kondisi kepesertaan atau penyelenggaraan di mana lokasi, tempat, dan target dari kepesertaan yang kita butuhkan itu berbeda-beda. Nah, hal ini juga berkaitan misalnya dengan ketersediaan selain teknologi. Kalau offline atau tradisional kita tetap butuh instruktur yang menjelaskan, mengajari secara langsung. Kalau yang masyarakat digital, mereka bisa lihat dari model-model dari pelajaran-pelajaran diberikan itu tanpa harus hadir langsung atau ketemu langsung dengan instrukturnya. Kira gitu ya. Berarti kalau untuk yang digital itu lebih fleksibel ya Pak? Ya, tentu akan lebih fleksibel karena dia bisa model pembelajarannya lebih bebas dari waktu ya. Artinya kalaupun tidak dilatih sekarang seperti kita sekarang, anak-anak sekarang itu dia bisa belajar sendiri bahasa misalnya lewat YouTube ya, tanpa harus dipelajari atau dia bisa belajar lewat aplikasi, belajar sendiri tanpa harus ada instruktur di sekitarnya. Bilang kalau misalkan digital itu kan lebih fleksibel ya Fleksibel. Pak. Betul. Nah, bagaimana Ditjen Bina Lavotas ini mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelatihan vokasi seperti e-learning, simulasi VR atau AI untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja? Apakah dari Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah ada program khusus atau inisiatif yang telah diterapkan, Pak? Jadi beberapa yang disampaikan tadi seperti learning, simulasi VR atau AI itu memang ada beberapa program yang telah diinisiasi untuk diterapkan ya, di mana tentu ini untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih relevan dengan perkembangan industri yang semakin mengarah ke teknologi digital ya. Jadi memang diperlukan. Nah, di antara yang kita lakukan pemanfaatannya melalui e-training dalam pelatihan vokasi. Jadi e-training itu kita melakukan pembelajaran berbasis online. Nah, ini merupakan platform e-learning yang telah dikembangkan di Ditjen Bina Lavotas melalui direktorat di sini. Direktorat Standarisasi, Kompetensi, dan Program Pelatihan. Nah, ini kita sudah punya, nanti bisa dirujuk ke websitenya, kan di kartu nama saya tadi nanti ada, itu bisa dilihat tuh banyak sekali program-program yang bisa dilihat di sana. Oke, berarti sudah terlaksana dan sudah diterapkan lah ya untuk berbasis digital ini, pembelajaran berbasis digital ini. Iya, jadi pelatihan atau pembelajaran berbasis digital, kalau kita kan istilahnya pelatihan ya. Nah, pada platform pelatihan online ini, misalnya kita sudah diluncurkan, nanti bisa dilihat di websitenya, agar tadi kita bisa mengikuti secara fleksibel. Kemudian di platform e-training sendiri, ini telah dikembangkan dan dipergunakan oleh unit pelaksana teknis di pusat ya, yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kepesertaan pelatihan, misalnya mereka ada di Ambon, katakanlah itu ya, mereka bisa menggunakan e-training atau e-training yang kita susun ini, sehingga bisa diselenggarakan atau dibuat oleh seluruhnya secara bersamaan sekalipun. Nah, ini tentu penguatannya di bidang teknologi informasi, manajemen, dan keterampilan teknis. Kemudian kita juga mendorong adanya pelatihan mandiri. Nah, jadi pelatihan ini walaupun dia tentu tidak berbasis tatap muka seperti di kelas, ini kita kembangkan modul-modul pelatihan, atau kalau itu modul-modul ajar ya. Jadi mereka bisa belajar sendiri dan bisa diakses sendiri, kemudian
Ya tentu ini harapannya dengan belajar sendiri akan meningkatkan dan menambah keterampilan dari si pencari kerja dengan waktu yang lebih fleksibel dan bisa disesuaikan masing-masing. Ya ini kita lakukan. Kemudian simulasi virtual reality juga sudah kita lakukan ya. Dan ini tentu ini seperti pekerjaan-pekerjaan mekanik ya, teknik otomotif hingga pekerjaan konstruksi. Dan ini memang tentu memerlukan keterampilan yang lebih tinggi ya, nggak bisa sembarangan karena ini di dunia nyata misalnya mengakibatkan banyaknya kecelakaan kerja kalau kita lakukan pelatihan ya. Tapi kalau dengan virtual ini kan bisa meminimalisir risiko kerja atau risiko pelatihan pada saat kita belajar. Jadi memang pakai virtual tadi ya dilatih. Dan ini ada beberapa, misalnya di kita itu program VR bidang alat berat. Nah ini ada di Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas di Samarinda. Ya, dan program pengelasan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Serang. Jadi kita setiap balai itu punya keunggulan masing-masing. Kemudian untuk simulator virtual ini juga kita memiliki untuk bidang otomotif ya, bidang pengelasan dan teknik lainnya, kevokasian ya. Kemudian untuk AI sendiri atau AI, kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk menyesuaikan kebutuhan individu, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta pelatihan, serta memberikan umpan balik yang cepat dan akurat bagi pelaksanaannya. Nah ini kita melakukan contohnya di Ditjen Bina Votas, itu kita memberikan kuis atau tes yang disesuaikan dengan keterampilan peserta serta memberikan umpan balik yang lebih relevan, gitu kira-kira. Jadi selain ada pelatihannya, ada tesnya juga gitu? Ya, karena nanti diukur kalau ada kemampuan tes, misalnya nanti pelatihannya berapa jam, 8 jam, 100 jam, 200 jam, macam-macam. Itu harus ada tes. Nanti kan outputnya kalau kita di pendidikan kan ijazah. Nah, kalau ini kan sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti kan bisa disetarakan dengan levelnya dengan pendidikan, bahkan untuk meningkatkan pendidikan. Ya, oke.